Selamat pagi, Salam, Bapak Ibu, Opa Oma yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali di pagi ini Senin 23 Mei tahun 2022 dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkanlah, nama saya Yemi Funai Laluyan, anggota PKLU Jemaat GPIB Damai Sejahtera Cilengsi. Bapak Ibu, Opa Oma yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab dan renungan di pagi ini, marilah kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan terima kasih atas berkat yang diberikan Tuhan, sehingga saat ini melalui nafas hidup kami yang sudah Tuhan berikan pada kami. Dan atas kesetiaan dan kasih sayang Tuhan, kami mengucapkan syukur
bersyukur hingga dari awal pada akhirnya acara ini. Saya PKLU GPIB membaca Alkitab bersama, boleh berjalan dengan seturut kehendak Tuhan. Sebentar kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Untuk itu ya Bapa, kami mohon tuntunan dan pimpinan Tuhan, agar melalui firman Tuhan ini dapat menjadikan dasar dan pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah permohonan kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab di pagi ini terambil dari Yohanes 4 ayat 27 sampai 30. Yohanes 4 ayat 27 sampai 30 sesuai SBU pagi tanggal 23 Mei tahun 2022. Yang menyatakan, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan berkata heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi ke luar kota, lalu datang kepada Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Renungan pada pagi ini diberi judul Memulihkan dan Memberdayakan, sesuai dengan renungan pagi dari SBU tanggal 23 Mei tahun 2022. Mona yang kisahnya kita baca dalam SBU kemarin bertanya kepada seorang pelayan Tuhan, "Bu, apakah Tuhan Yesus marah dengan semua yang pernah saya perbuat? Masa indah penuh canda tawa yang mestinya dinikmati seorang remaja muda tercabik-cabik oleh keputusan orang tua. Kemiskinan, kematian, kekerasan, dan ketidakadilan." Mona menilai dirinya sebagai orang berdosa, padahal dia adalah korban kekerasan berlapis yang tragis. Jika saudara yang ditanya Mona, apa jawaban yang paling tepat untuk memulihkan dan membuat dia berdaya lagi? Perempuan di pinggir sumur mengalami pemulihan setelah Yesus memulai percakapan, mengajarinya tentang karunia Allah yang menyibak sekat-sekat pembatas yang menekan. Menjawab keraguannya dengan menawarkan air hidup. Ia menunjukkan makna menjadi penyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dengan demikian, kuasa tahta dan karya Allah tidak lagi dibatasi oleh pikiran manusia. Pertikaian antara orang Yehuda dan Samaria beratus-ratus tahun berdampak serius dan destruktif
dalam seluruh aspek kehidupan mereka di zaman itu. Yesus Kristus memanggil, mengajari, memulihkan, memberikan pencerahan spiritual, dan secara tidak langsung mengutusnya menjadi saksi. Perempuan yang hidupnya dibatasi oleh kebiasaan, sejarah masa lalu, tabu, dan diberlakukan tak adil ini dibuat menjadi pribadi yang merdeka dan berdaya. Jiwa yang dibuat merdeka oleh Yesus ini memproyeksikan ketakjubannya dengan kembali ke tengah masyarakat sebagai saksi Kristus. Saudaraku, pertanyaan Mona adalah pertanyaan dalam hati kita juga, bukan? Kita semua memiliki masa lalu, tetapi karunia Allah di dalam Kristus membebaskan dan memulihkan kita. Beritakanlah kasih-Nya lewat sikap hidup yang juga memulihkan, bukan menciderai, supaya orang di sekitar melihat kebaikan Allah lewat kesaksian hidup kita sehari-hari. Amin. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, di bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku, jangan padaku memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran terang bagi siapa yang risau tenang. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, kami Bapak, Ibu, Opa, Oma dapat kembali dengan kerendahan untuk bersyukur atas pemeliharaan Tuhan pada malam yang sudah lewat, sehingga di pagi hari ini Opa, Oma dengan hati dan pikiran yang terbuka dan dengan penuh sukacita menyambut berita firman Allah dengan iman yang sungguh-sungguh, sehingga Opa, Oma hari ini dalam pemeliharaan Tuhan yang dituntun oleh Roh Kudus dalam perjalanan hidup dengan kekuatan firman Allah yang Opa, Oma sudah mendengarkannya dalam persekutuan acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat Dewan PKLU GPIB, Opa, Oma, pengurus
pengurus PKLU di jemaat GPIB masing-masing, dan juga anggota PKLU, opa oma di mana saja berada. Kepadamu Tuhan, berikan opa oma kesehatan, kekuatan, agar di dalamnya ketekunan dan setia dapat menjalaninya dalam hidup ini, sekalipun dengan berbagai macam penderitaan dan pergumulan yang dihadapinya. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan pasti menolong, mengasihi, dan memberikan kekuatan yang terbaik bagi kami semua. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat opa oma yang saat ini sedang mengalami sakit dan kelemahan tubuhnya, baik yang ada di rumah sakit atau di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan tolong jamah dari sakit penyakitnya. Berkati obat-obatan, makanan, minuman, juga para medis dan juga pelayanannya. Semoga cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas. Tuhan Yesus yang senantiasa selalu memberkati dan menyertai. Ya Tuhan, jadikanlah kami selalu mengucap syukur dan saling menghargai satu sama lain di dalam perjalanan hidup ini. Dan berikan kami kemampuan untuk dapat jalani hidup ini dengan keyakinan bahwa semua itu baik adanya, yang pada saatnya Tuhan ganti dengan sukacita. Tuhan Yesus, harapan kami, kiranya pelkat PKLU GPIB semakin bersemangat dan antusias dalam menjalani usia lanjut dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami Bapa, dan ampunilah dosa dan kesalahan kami. Semua ini kami mohon Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kepada Bapa di surga. Terpujilah Kristus. Amin.